nggak bisa tidur. Perkenalkan, nama saya Keila Tania. Saya adalah host di sini yang bakal nemenin kalian semua selama 45 menit ke depan. Nah, di segmen pertama kita ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sih, Kak. Gitu ya. Iya, ada orangnya ada di sebelah saya nih, Kak. Kita sambut JJ. Hai Kak JJ. Kakak. Oh iya, JJ. Nah, karena dia adalah bintang tamu kita pada hari ini. Nah, kira-kira apa sih yang bikin dia kesini? Emangnya dia punya prestasi apa sih biar bisa sampai sini? Ijulit. Sorry ya. Mari kita bacakan Undang-Undang Dasar. Aduh, enggak ya Kak, bercanda ya Kak. Aduh. Undang-undang. Lah kemana ini kata gua ini? Ketemu ya guys ya. Oke, kita akan membacakan fun fact tentang bintang tamu kita pada hari ini. Profil narasumber Andi Ziljan Putri Tania, betul? Betul. Asik. Biasa dipanggil JJ ya Kak ya? Iya, karena kalau orang-orang di sini manggil dia Jian gak ada yang kenal. Gue doang yang tahu soalnya. Lalu poin yang kedua. JJ mahasiswa Prodi Konten Kreatif semester 1 di IMD, betul? Oke, sekelas sama saya ya Pak ya. Nah, yang ketiga, JJ double degree di Xiamen University Malaysia, betul? Wih, dia orang Malaysia dia, wah. Orang Malaysia nih, temannya Upin Ipin nih. Aduh, emang harus ditepuk tanganin guys, karena emang JJ ini tuh kerennya luar biasa. Amin. Nah, JJ juga ada pengalaman ketua OSIS di SMP dan di SMA, betul? Oh my god. Terus penerima 100% loh, Wak. Beasiswa di Xiamen University ya, Kak ya? Yes, betul. Oh my god, tepuk tangan sekali lagi. Oh my god. Yang itu fangirling banget. Iya, oh my god. Oh my god, fanboy. Iya, fanboynya Kak JJ ya. Nah, terus Kak JJ juga aktif di dalam dunia seni, terutama band dan juga dance ya Kak ya. Oh my god, gila sih, keren banget ya Kak. Satu orang tapi multifungsi ini Kak ya. Multifungsi banget ini. Iya. Oh iya, multi talentan, oke. Nah terus bagian dari komunitas nyanyi bareng Jakarta, Kak JJ. NBJ, wih keren banget sih. Terus ada co-founder dari komunitas Puan Bisa. Oh walah. Dan yang terakhir adalah marketing team dari brand skincare COSRX. Widih, tepuk tangan sekali lagi. Tahu kita mah semuanya di sini dirayakan. Ya, iya. Flip Talk ini baru 5 menit awal aja udah 10 kali tepuk tangan. Iya, karena banyak. Semuanya dirayakan Kak di sini Kak. Iya. Gue. Lah iya kata gue mah ya. Nah, aku boleh nanya-nanya nih Kak JJ ya. Oke, boleh. Pulang. Oh ya pulang ya. Aduh, jangan dulu ya Kak. Sebelum itu biar nggak aus ya nih Kak. Kita udah siapin minuman spesial. Gitu ya, iya. Gelasnya Sleep ada Talk. ya. Yes. Sponsor berarti. Oh enggak dong. Makan ini kan punya kita ya. Cheers dulu atuh Kak. Ya, cheers. Kakaknya aus. Cheers. Ini isi air putih ya teman-teman ya. Gimana Kak JJ? Bagus. Apanya Kak yang bagus Kak? Bagus intinya. Oh iya, ininya bagus emang iya bagus banget. Oke. Ini taruh dong. Oh iya. Termegang gue. Aduh. Nah, karena kita udah nggak aus ya teman-teman, mari kita korek-korek kehidupan dia ya Kak ya. Iya, dikorek banget nih Kak. Karena yang kita tahu bahwa JJ ini adalah salah satu siswa yang aktif di IMD dan kayaknya semua orang kenal dia sama kamu Kak. Aduh, amin. Iya. Peres. Kok? Oke, aku nanya-nanya ya Kak, boleh ya Kak? Oke, pertanyaan pertama. Undang-undang JJ. Nah, tadi kan yang kita sudah notice di awal ya bahwa JJ ini merupakan student exchange. Nah, itu di Malaysia ya Kak? Sama Singapura? Oke, Malaysia sama Singapura, gila sih keren banget. Nah, kira-kira kenapa sih milih ke Malaysia atau Singapura gitu? Oke, pertama Malaysia Singapura itu karena negara Asia yang paling dekat dari Indonesia dan di sana juga budaya
budaya dan harga makanan dan segala macam tuh nggak terlalu beda jauh dari Indonesia sih. Oh iya. Kayak gitu deh, karena deket. Oh gitu. Nah kira-kira kamu betah nggak sih di sana? Kayak ada nggak sih suasana yang bikin kamu tuh, kayaknya gue pengen tinggal di sini gitu, atau gimana? Kalau Malaysia sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh dari Indonesia ya. Tapi kalau Singapura sih pengen banget sebenarnya pindah ke Singapura karena di Singapura tuh rapih banget, rapi parah, terus kayak orang-orangnya juga bersih gitu dan mereka individualisme, jadi kayak nggak terlalu ngurusin hidup orang lain ya. Ya karena di Indonesia ya kalian tahu sendiri, kita juga manusia Indonesia ya kayak suka banget hidup orang. Suka banget ini toknya luar biasa. Nah kira-kira kalau misalnya itu kan dari perbedaan suasana kotanya, kulturnya, kira-kira perbedaan suasana belajarnya gimana tuh? Beda banget nggak sih sama yang di Indonesia atau sama aja sih sebenarnya? Kalau pas ketika karena kemarin aku ketika menjadi delegasi Youth Leader Exchange Conference di Singapura itu, aku visit dan menjadi mahasiswa di sana itu di 2 kampus. Yang pertama NTU Nanyang Technology University, satu lagi di ASB Asia Business School, ABS. Nah, di sana kita belajar soal banyak banget. Tapi tema yang tahun kemarin aku ambil itu di Faculty of Teknik gitu. Jadi teknik. Mempelajari soal teknologi gitu. Nah, perbedaan suasana belajar. Yang pertama di sana itu pembelajaran sebenarnya nggak jauh beda kayak di Indo. Ya udah, dosen nggak terlalu peduli sama mahasiswa, yang penting kalau misalnya lu mau belajar ya lu datang, lu serius gitu. Tapi yang bikin unik itu di sana itu kampus tuh nggak terlalu merhatiin dress code. Iya. Kalau misalnya gue pas lagi di sana tuh, itu teman-teman gue orang-orang sana itu datang ke kampus pakai sepatu, celana pendek, tank top. Gitu. Terus yang cowoknya pakai celana pendek, kaosan oblong, tapi tetap nggak boleh pakai sendal. Gitu. Itu pertama dress code. Terus yang kedua, kalau suasana belajar di sana lebih kompetitif. Kompetitif banget karena ya you tahu NTU ya. NTU emang apa sih namanya salah satu kampus bergengsi juga di dunia. Dia masuk ranking lah. Nah, di NTU juga kompetitif banget. Jadi kalau misal dia main rankingnya tuh main ranking satu angkatan. Jadi kalau di kita kan biasa kayak ya udah per kelas ya kayak ranking satu kelas. Nah, kalau di sana dia main ranking angkatan gitu. Jadi ya udah adanya top 1 angkatan, nggak ada top 1 kelas, ada top 1 angkatan. Jadi memang kompetitif banget, parah. Gitu. Dan emang di sana kan orang-orangnya Cindo ya. Karena orang Singapura, orang Cindo gitu. Jadi ya gitu deh, you know lah orang Cindo kalau belajar kalau habis banget parah. Tapi kan itu kan termasuk kampus bergengsi dan internasional ya Kak ya. Kira-kira proses seleksinya tuh gimana ya? Iya, bisa sampai masuk ke situ. Karena kan mengingat bahwa itu luar negeri loh, itu keren loh, itu bergengsi loh, itu internasional loh. Nah, kira-kira proses dari awal banget nih dan Kakak bisa tahu bahwa ada kampus ini tuh dari mana sih, Kak? Ini untuk yang pas pertukaran pelajar ya, Iya, benar. Nah, yang pas acara forum ini pertukaran pelajar itu first of all aku dapat info dari salah satu kayak agensi student exchange gitu, namanya Gold Nation. Nah, terus setelah itu aku ikut seleksi. Yang pertama tuh ada seleksi berkas. Seleksi berkas itu aku bikin esai about myself, and then setelah itu ada seleksi FGD. FGD itu focus group discussion, di mana aku dikumpulin sama teman-teman kandidat lain. Terus nanti di situ kita ngebahas satu topik dan kita harus jadi yang paling aktif tanpa menjatuhkan yang lain. Iya. And then last but not least setelah FGD ada LGD. LGD itu leaderless group discussion. Leaderless group discussion itu adalah sebuah forum tanpa leader. Jadi forum yang benar-benar gak ada arah. Gimana caranya biar lu semua dapat kebagian ngomong tanpa ada leadernya. Kalau FGD itu ada leader, ada notulen, ada timekeeper, jadi terarah. Sedangkan kalau LGD nggak ada leadernya. Itu sih tahapnya. Sampai akhirnya jadi delegasi. Tapi kira-kira kan Kakak kan dulu pas SMP, SMA kan jadi ketua OSIS ya Kak ya. Nah itu ngaruh nggak sih Kak sertifikat ketua OSIS itu buat masuk jadi student exchange gitu? Ngaruh karena kita harus ngelampirin surat yang ngelampirin sertifikat yang linier
sertifikat yang linear dengan acaranya. Aku ngelampin sertifikat ketua OSIS. Yes. Ngaruh ya Ngaruh beberapa banget ya, persen. iya, Karena iya. memang mereka kan nyari anak-anak yang bisa mewakili Indonesia di luar negeri, yang punya juga rasa kepemimpinan dan punya critical thinking yang oke lah gitu. Nah, itu kan perlu biaya ya, Kak ya. Gimana sih Kak cara ngatur biayanya di sana? Oke, ini question. Jadi kalau soal biaya, kalau di Malaysia karena Iya. ringgit sama Indonesia tuh nggak terlalu jauh ya, ringgit sama rupiah tuh nggak terlalu jauh. Jadi ya nggak apa-apa lah jor-joran keluarin duit di sana, belanja segala macam. Tapi pas ke Singapura karena dia agak beda jauh. Iya, iya. Singapura kan pakai dolar Yes, yes. Singapura. Nah, pas ke Singapura itu aku nggak banyak jajan di sana karena tahu harga kursnya tuh jauh banget tinggi, Iya. jadi nggak terlalu baik di sana. Tapi kalau yang di Malaysia. Malaysia. Fun fact, aku jadi itu kan 1 minggu perjalanan 1 minggu pas pertukaran pelajar. Iya. Nah 1 minggu itu aku cuma bawa duit 1 juta. Oh. Dan itu udah bisa untuk myself, untuk oleh-oleh gitu. Gila. Jadi ya Malaysia and Singapore is the best place to you guys yang punya budget dikit tapi mau spending more. Iya, Jadi, mau explore ya kan ke Yes. negara-negara yang ya lumayan fancy ya Kak kalau di Singapura ya. Oke. Teman-teman, karena tadi kita sudah membahas student exchange, kita mau break dulu nih Kak nih. Tapi tapi kalian harus tetap pantengin Sleep Talk dikarenakan bakal ada informasi-informasi tentang KJJ ini yang lebih menarik lagi, yang mungkin berharga banget nih. Iya berharga dan bisa menjadi inspirasi kalian juga karena KJJ sendiri kan merupakan salah satu manusia yang menginspirasi saya. Iya jujur. So iya, so see you teman-teman di Sleep Talk. Nemenin yang gak bisa tidur. Hello, welcome back to Sleep Talk. Nemenin yang gak bisa tidur. Oke teman-teman, tadi kan kita kan sudah ngomongin tentang student exchange ya Kak ya. Nah, denger-dengar Jian ini bukan cuma kuliah di IMD nih, bukan cuma mahasiswa IMD nih, tapi dia juga double degree. Nah, kira-kira di mana sih Kak? Dan jurusannya apa? Lalu gimana sih proses bisa double degree? Kayak punya pikiran apa gitu? panjang banget sih itu. Oke, itu panjang panjang. Jadi, gue itu kuliah saat ini menjalani program double degree, kuliah 2 kali, kuliah double di Xiamen University of Malaysia di Selangor. Keren banget. Yes, and then ngambil jurusan communication, Bachelor of Communication, S1 komunikasi. Itu di di situ di Xiamen. Gimana proses seleksinya panjang banget. Jadi gini, sebenarnya dari awal itu gue gak ada niatan untuk kuliah di Indo, gak ada sama sekali. Nah, gue mulai dari searching soal kuliah luar, terus mulai searching soal biaya segala macam, akhirnya sampai nyantol di 2 univ, yaitu Xiamen University Malaysia sama Monash University Australia. Itu 2. Nah, di situ gue di 2 itu seleksinya tuh pakai esai. Jadi pakai esai about myself, terus letter of recommendation. Alhamdulillah di 2 univ ini dapat masuk. Dua-duanya dapat surat penerimaan dari Monash University Aussie sama dari Xiamen University Malaysia. Cuman karena nggak bisa diambil dua-duanya, jadi gue milih ngambil Malaysia karena biayanya lebih murah. Dan gue apply ke beasiswa. Gue apply beasiswa ke Xiamennya. Di situ gue apply yang merit scholarship 100%. Alhamdulillah dapat juga. Wih, tepuk tangan dulu dong.
Gila ini keren banget loh. Keren banget Alhamdulillah. bisa dapat 100%. Yes. Iya, bisa dapat 100% tuh apa aja sih Kak yang disiapin sebelumnya? Itu esai, jadi kita pakai esai lagi. Terus kalau yang merit scholarship ini dapat 100% di uang kuliahnya doang. Jadi gue nggak bayar uang kuliah sama sekali. Cuman kalau misalnya gue offline reguler itu gue harus bayar duit biaya hidup, biaya asrama dan segala macam. Nah terus kenapa gue milih double degree? Karena selama libur SMA itu kan panjang waktunya. Nah itu gue banyak keterima kerja, terus kerja segala macam. Dan kerjaan gue di sini di Jakarta. Jadi kayak mikir, should I go to Malaysia and then gue lepasin kerjaan gue gitu, atau bisa nggak kerjaannya di onlinein. Sedangkan kerjaan gue di sini itu ngajar nari, ngajar dance, terus juga ngajar dance, terus juga tim marketing, terus juga KOL, band juga, live music. Jadi kayak nggak bisa dong ditinggal. Akhirnya gue memilih untuk ya udah yang di Malaysia kita onlinein. Jadi gue mahasiswa hybrid di Xiamen. Yes. Nah terus awalnya tuh mikir kayak udah deh gue kerja terus kuliah malamnya kuliah dari Xiamen udah gitu doang. Tapi ternyata kosong hidup, nggak ada nggak ketemu temen gitu segala macam. Akhirnya ya udah deh gue daftar ini juga deh daftar IMDE, kuliah di Jakarta, ketemu IMDE gitu. Akhirnya daftar IMDE. Jadi sekarang paginya kuliah IMDE sampai sore, malamnya gue kuliah malam di Xiamen University gitu. Stres juga, mau mati mau. Aduh jangan ya Kak. Cuman kayak jangan. Ya I love learning, gue suka belajar, gue suka ya biar nanti di gelar gue Andi Zulzian Putri Tania SICOM Bachelor of Communication. Wih, gila itu keren banget sih. Biar dua gelar gue ntar. Itu keren banget sih Kak. Gitu. Nah kan itu kan masuknya hybrid ya Kak jadinya. Kakaknya nge-zoom kan. Kenapa kakak sih? Iya aduh kayak settingnya tuh kakak ya. Nah JJ kan nge-zoom nih jatuhnya ya. Nah gimana sih cara lu adaptasi nih? Iya sama teman-teman lu yang di Xiamen University itu. Karena kan jauh ya Kak ya dan juga nge-zoom. Jadi gimana sih cara lu adaptasi, entah lu mau nanya tugas, nanya yang lain-lain yang lu kurang paham gitu. Boleh Kakak JJ. Jadi ini pertanyaan pertemanan ya? Yes. Kalau adaptasi yang pertama itu cari dulu teman dekat. Jadi pas gue tuh dulu ngalamin MOS juga, ngalamin ospek di sana di Malaysia itu bulan Agustus. Jadi sebelum IMDE masuk, gue tuh udah ospek di Malaysia. Oh berarti itu diterbangin ya? Iya diterbangin. Ya gue terbang ke sana. Iya diterbangin, maksudnya terbang Anda. Gue ke sana, terus di sana ospek segala macem, and then selama ospek itu gue kayak berusaha untuk nyari satu teman deket gitu. Satu teman deket gitu lah atau beberapa. And then ketemu ada namanya Tiffany. Ini dia teman dekat gue di sana. Di akhirnya setiap ada tugas atau apa yang gue nggak ngerti, karena namanya anak hybrid ya saya. Anak hybrid kan sulit ya kalau untuk ngerjain tugas. Jadi gue nge-call dia apa segala macam. Terus kalau untuk adaptasi soal kampusnya sih, gue tuh ini kayak nggak melulu hybrid. Jadi inget gak waktu itu gue ke Malaysia hari Rabu, Kamisnya udah kelas lagi gitu, ya kan? Tahu. Nah itu kalau misalnya lagi mood dan lagi banyak duit. Lagi banyak. Kalau lagi mood dan lagi banyak duit, gue pergi ke Malaysia, and then gue ikut kelasnya mereka offline, and then gue balik lagi ke Jakarta untuk ikut kelas yang di Jakarta. Nah pertemanannya jujur pastilah seruan offline ya, seruan offline. Karena ya kalau online ya kita cuma ketemu di kelas aja toh. Kemarin pas waktu itu gue kesana ke Malaysia itu kayak awalnya gue mikir kayak aduh gue sulit beradaptasi nggak ya soalnya full English. Tadi mikirnya gitu. Ternyata karena settingannya di Malaysia nih, kampusnya di Malaysia, mereka tuh Singlish makanya. Dicampur ya Kak? Iya, Singapore English. Jadi kayak misalnya where you go lah, toilet lah, gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngobrol tuh ada aksen-aksen ininya Singlishnya. Jadi kayak misalnya have you eat today? No, you wanna go eat with me today lah? Gitu, kayak gitu. Oh gitu. Kalau gitu boleh kali Kak bahasa Melayunya. Bahasa Melayunya Kak boleh kali Kak. Kenalan diri ya? Iya, kenalin diri ya Kak ya. Iya boleh. Hello. Aduh, cenah. Gimana ya bahasa Melayu ya? Jadi nama kita nih Zulzian, orang biasa panggil kita JJ. And today I'm here bersama kita punya kawan nih. Bila korang nak tengok-tengok, I punya Instagram, punya IG, korang bisa tengok IG I @andizulzian. Lah, begitu kali. Oh gitu, oke.
Oh Ya, berarti gitu. enggak melulu Inggris ya di sana? Enggak, ya. Jadi karena memang settingannya di Melayu, jadi mereka makanya Singlish. Tapi Ya. itu apakah menjadi hal yang, aduh kayaknya susah nih. Susah berkomunikasi. Susah ya? Enggak sih, kalau di gua enggak, karena Melayu kan deket sama Indo, bahasanya nggak terlalu jauh ya. Jadi Iya, kayak, iya. ya gitu. Cuman kayak beberapa bahasa Melayu sama Indo tuh mirip. Jadi kayak kereta buat mereka tuh mobil. Iya. Sedangkan kereta buat kita ya kereta gitu. iya, Jadi kayak iya. sometimes let's go out with kereta gitu. Mereka bilang gitu terus gue kayak Iya. naik kereta gitu. Enggak, naik mobil gitu maksudnya. Gitu sih kadang perbedaan-perbedaan kalimat itu. Oh gitu ya sih, itu keren banget sih Kak. Kayak lu bisa dapet temen di sana yang bahkan lu sendiri tuh nggak kenal Yeah. sebelumnya dia itu siapa, baik buruk kayak gimana mungkin ya. That's the power of communication, Yes, guys. it's the power of communication. Oke teman-teman, tadi kan si JJ udah ngomongin tentang Xiamen University nih ya. Tapi kan kita masih kepo ya, kesibukan dia apa, dia sekarang lagi ngapain, kuliahnya kayak gimana. Nah buat kalian yang kepo juga tetap stay tunein aja dah, pantengin terus si Sleep Talk ini. Sleep Talk, Nemenin yang gak bisa tidur. hello everyone, welcome back to Sleep Talk. Nemenin yang gak bisa tidur. Tadi kan kita sudah membahas tentang double degree ya. Kak, Double ya. degree. Yes, double degree. Malaysia and Singapore. Singapore. Nah, sekarang kira-kira kesibukan selain kuliah double degree tuh gimana? Apa sih Kak? Kayak ngeband? Jangan kakak. Ya aduh, JJ ya. Oke, itu sumuran kakak. Lah kita mah. Lah kita mah sumuran. Kita Nggak mah make up. iya. Kita mah tomboy. Bobrok banget nih kak. Iya, bobrok banget. Maaf ya guys, kita Kesibukan. bobrok. Ya kesibukan selain Well, kuliah. Selain kuliah, kerja of course. Jadi karena gue kerja sebagai pelatih dance, gue kerja jadi pelatih dance ekskul. Jadi salah satu SMA di Jakarta. Jadi setiap hari Selasa itu gue ngajar ekskul. Terus biasanya kalau mereka butuh gue untuk lomba, kalau mau lomba, sama kalau misalnya ada orang timnya mau gue ajar, itu bisa gue dipanggil. Sama kalau weekend gue live music, gue ngeband sebagai as a drummer, live music. Terus itu sih paling nongkrong, kuliah malam. Nongkrong nggak boleh kelewat. Nongkrong ya. nggak boleh kelewat. Iya. Lah kita kan kerja buat poya-poya. Iya, lah kita mah buat kita. Buat kerja, kita, ya. gitu. Nah, tapi selain ngeband, kakak bisa nyanyi nggak? Nyanyi bisa dong. Oh, bisa. Oh, orang gue masuk ini komunitas nyanyi bareng Jakarta. Wih, gitu. tepuk tangan dong buat Kak JJ. Ya, aduh. Tepuk tangan mulu. Tepuk tangan mulu ya, semuanya kita dirayakan ya. Gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih NBJ ya? NBJ ya, nyanyi Nyanyi bareng bareng Jakarta. Jakarta. Nah, itu tuh apa sih, Kak? Jadi nyanyi bareng Jakarta is a community, komunitas di mana semua orang mau sore bagus, jelek apapun, kalau lu suka nyanyi, lu datang di situ kita nyanyi bareng from heart gitu. And then eventnya tiap bulan, 1 bulan bisa 2 sampai 3 kali. Terus gue udah ikut NBJ dari lama, and then orang-orang di sana no judgment zone lah kita bilangnya. Jadi lu nggak bakal dijudge di situ, apapun latar belakang lo, di situ kita nyanyi bareng karena kita percaya kalau semua orang bisa nyanyi. Wih, gitu. nah tapi kalau ikut kayak gitu kira-kira butuh biaya nggak sih Kak, atau bayar nggak sih? Depends, karena kita kan juga komunitas lokal ya, yang dimana kalau misalnya dapat sponsor dari brand apa gitu, biasa ya free. Tapi kalau misalnya enggak, biasa ada community support 100 atau 150 ribu, itu pun untuk kita lagi, nanti dapat pin, dapat merchandise, makanan gitu. Oh my god, seru banget sih, parah. Yes. Nah itu kan, aduh sibuk banget gak sih Kak hidupnya? Aduh, Sibuk banget ya, padat banget gitu. Nah, kalau ngomongin kesibukan nih Kak, sebenarnya cita-cita lo apa sih? cita-cita, iya. Sebenarnya kalau cita-cita sih, alhamdulillah kayaknya udah pengen tercapai. Sebenarnya pengen menjadi entertainer, pengen banget menjadi entertainer. Entah itu dalam acting, entah itu dalam band, music, atau dalam dance. Gue ingin menjadi entertainer, gue ingin bikin orang bahagia.
Kayak gitu. gitu. Aduh keren banget sih. Oh my god. Oh my gosh. Tapi kan itu lu sibuk banget nih Kak. Hampir stres gak? Stres. Kan dia bilang mau mati sih ada. Kalau mati sih jangan ya Kak ya, Jangan. jujur. Kalau mati jangan ya. Stresnya tuh kayak pernah sampai di titik kayak aduh gua nggak mau lagi deh ikut-ikutan kayak beginian. Oh, Gua kayaknya enggak. nggak mau lagi deh. Enggak gitu. dong, enggak. Kalau justru di gue tuh every time I got stress, setiap gue stres pasti gue mau ngelakuin yang lebih. Kayak dulu pas gue ngikut student action itu saat gue lagi titik terendah, tapi gue yang kayak ini bukan JJ. Oke. Akhirnya gue asik. akhirnya gue inilah gue ikutin apa yang bisa gue ikutin gitu. Terus ya gitu deh, karena kalau gue kalau lagi stres nggak ada kegiatan makin stres. Oh gitu, Gitu. iya karena ekstrovert banget emang orangnya ya. Extrovert. Semua orang disapa, semua orang dirangkul kayak bener-bener ekstrovert banget. Makanya gue bilang, diem deh siapa yang gak kenal JJ. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, maaf ya Kak kalau misalnya ini agak sensitif. Kalau boleh tahu kira-kira penghasilan per bulan deh berapa? Dari pekerjaan. Iya dari kerja itu. Gue kan freelancer ya, jadi Iya, iya. kalau it's okay, nggak, that's not sensitive. Jangan ngomong kakak lu. Iya maaf ya Kak ya. Kakak lagi kita. Kakak, skincare ya. Oke, well. Yes. Jadi soal penghasilan kalau dari band itu ini beda, depends on tempat. Kalau misalnya band ke festival itu biasa per festival itu kita 1 juta sampai 500 sampai 1 juta untuk satu band. Terus kalau misalnya di live music itu biasanya depends on nyawer. Jadi kalau ada orang nyawer baru kita dapat duit. Yes, gitu. yes, Dan yes. kita dikasih makan sama minum dari kafenya. Itu kalau di kafe. Tapi yang gede itu kalau di bar. Oh Ya, iya sih. jadi kalau misalnya kita live music di bar itu satu orang 1 juta. Oh. 1 sampai 3 juta itu satu orang. Oh, Dan gila, itu gila. bukan Keren itu banget. bukan per bandnya. Jadi bukan Bukan 1 juta dibagi-bagi satu ya, Kak, iya. ya? Satu Tapi orang. 1 sampai 3 juta itu satu orang ya. Itu kalau di bar. Depends on barnya ya. Biasa gue main di H Club, SCBD gitu, atau pernah juga di Kita Bar, di Park Hyatt gitu. Nah, itu harga yang mereka berikan untuk kita karena kalau di band itu biasa satu sesinya tuh sampai 23 lagu. Oh Gitu. Tapi Kalau dari dance itu karena gue ituan ekskul, Guru ya? guru Iya, ekskul, guru jadi kalau guru ekskul kan ibaratnya kita sama aja kayak CPNS, jadi Iya. harus punya NPWP segala macam gitu. Nah itu dia bayarannya setiap bulannya tuh ada bayaran, tapi keluarnya tiap 3 bulan. Oh gitu. Iya, jadi keluarnya tiap 3 bulan bayarannya. Tiap 3 bulan ya Kak ya. Begitu. Tapi ada nggak sih pengalaman ngeband yang menurut lu annoying banget? Pengalaman ngeband yang menurut gue annoying. Yes. Entah dari penontonnya, entah dari pernah. teman-teman lu. Jadi pernah gue ngeband di bar. Yes. Tapi tipe bar yang nggak ada panggung. Jadi barnya tuh kayak nyatu lah sama penonton di gigs gitu. Yes. Nah, ini namanya ngebar kan orang ini ya kayak ya mereka out of Vibing, control, ya vibing kan? out of Yes, control. vibing. Ada orang gue lagi main tiba-tiba simbal gue diangkat dilempar. Ada, sumpah. Terus gue yang kayak apa sih? Kenapa simbal gue dilempar gitu? Terus gimana tuh? Ya udah kan lagi Set. Cus dilempar. Gila kata gue. Kenapa sih bawa dilempar? Lu joget-joget aja. Iya. Aku lagi bawain lagu metal. Yang namanya orang chord surfing ya. Iya, Ya kayak udah, lost wajar. control Kayak, gitu kan. Kata gue kenapa simbal gue dilempar gitu. Lu lempar-lemparan orang apa lempar-lemparan simbal bagaimana? Lah kita mah ngelempar sendal. Iya, lempar-lemparan simbal. Itu kan simbal yang bulat begitu. Iya, yang bulat itu. Yes, Tapi itu kena orang nggak? Gak tahu, pokoknya dilempar gue nggak lihat. Gue kayak apa sih? Reaksi lu langsung kayak, hah? Kok bisa itu kelempar Iya, kok itu? bisa tuh kelempar. Selain itu ada lagi nggak? Kalau nggak pengalaman ngajar dance deh, Ngajar dance. yang menurut lu kayak, aduh, ada yang problematik nih gitu. Kalau ngajar dance sih enggak, cuman ada enggak terlalu gimana-gimana, cuman ini nggak tahu ini unik atau enggak. Yes. Tapi ada pernah guys, gue ngajarin anak kecil, jadi gue ngajarin kayak TK lah ini. Oh, anak TK udah 7 diajar sampai- ngedance iya, ya Kak? ini ya? mamahnya yang Oh, mama. Iya. Jadi Oke. mamanya kayak ajarin dong anak saya gitu. Terus ya udah kalau dari apalagi dari mama-mama kan yang kayak gue ya udahlah kasihan gitu. Akhirnya gue ajarin. Ada anak yang kayak Miss, kan gue dipanggil Miss kalau ngajar anak kecil. Miss, boleh nggak Miss kita belajar renang aja? Terus kata gue, hah? Enggak. Orang gue lagi ngajar dance, kenapa lu Miss boleh nggak kita belajar renang aja? Dia bilang, enggak bisa. Iya namanya anak kecil ya. Iya. Cuma kayak nggak bisa. Kita lagi belajar dance sayang. Kita harus belajar dance. Aku maunya
berenang, Miss. Keluar. Nah, karena ya guys, JJ itu merupakan salah satu manusia inspiratif hidup gue. Aduh. Karena gue udah 6 tahun hidup sama dia nih, mohon maaf kayak She's my iya. half, guys. Terus. Nah, lu boleh nggak sih kayak kata-kata deh untuk anak-anak Gen Z kayak kita, gimana sih cara ngatur waktu dalam pertemanan, dalam keuangan, gitu, boleh? Oke. Ya ini prinsip yang selalu gue pegang. Oke, prinsip nih guys. Ini prinsip yang Pegang. selalu gue pegang kayak jangan pernah takut beda, guys. Kalian harus senang kalau kalian beda dari yang lain, tapi kalian harus takut kalau kalian sama yang lain. Wih, gitu. Oh my god. Hey. Satu kata buat hari ini Kak JJ. Oke, last nih ya, satu Yes. kata nih. Oke. Satu kata. Oh, oke. Mana kameranya? Sini. Mana oke. kameranya? Ini dia kameranya. Hello everybody, it's me Jay and this is my words for you guys today. Kesini. This is my word for you guys today. Jangan keroyokan kayak hujan, mending kayak petir sendirian tapi mematikan. Asik. Itu dia. Thank you Kak JJ udah. thank you so much, Aduh. thank you. Thank you sudah mampir ke podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mantengin kita yapping di sini. So, see you ya teman-teman. Sleep Talk. Nemenin yang gak bisa tidur.